wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 2B S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video kali ini kami akan melakukan role play konseling PCT pada pasien HIV/AIDS. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Zarli Sri Putri Sutiaman sebagai perawat. Saya Putri Nabila sebagai konselor. Dan saya sendiri, Wulan Purnamasari, sebagai pasien. Berikut adalah video role play kelompok kami. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi, mari silakan duduk, Mbak. Baik, terima kasih, Sus. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Suster Serly. Sebelumnya nama Mbak siapa? Nama saya Wulan Purnamasari. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Begini, Sus, maksud dari kedatangan saya kemari untuk melakukan konseling terhadap penyakit saya ini, Sus. Boleh saya lihat terlebih dahulu data-datanya? Ini, Sus, data yang saya daftarkan di bagian administrasi tadi. Baik, terima kasih. Ditunggu sebentar ya, Mbak. Saya akan mengecek datanya terlebih dahulu. Baik, Sus. Baiklah, Mbak, kalau saya boleh tahu, sejak kapan Mbak mengidap penyakit HIV? Sejak saya melakukan VCT HIV, kebetulan saya kurang mengerti. Bisa dijelaskan VCT itu apa, Sus? Baik, VCT itu adalah layanan tes HIV dengan sukarela yang menggunakan dengan pra-konseling, dan pasca konseling. Oh, ternyata layanan tes HIV ya, Sus? Iya, Mbak. Jika saya boleh tahu bagaimana awalnya Mbak bisa mengidap penyakit HIV, apakah boleh? Boleh, Sus. Mungkin waktu saya masih muda, saya adalah pengguna narkoba dan menggunakan jarum suntik secara bergantian dengan teman saya. Dan setelah beberapa tahun kemudian, saya mengalami gejala seperti demam, lesu, pegal-pegal, dan diare. Dan saya mencari tahu di internet tentang gejala yang saya alami. Dan ternyata gejala tersebut sama dengan penyakit HIV. Dan saya akhirnya mengikuti PCT. Dan hasilnya setelah beberapa hari keluar dan saya dinyatakan positif. Setelah Mbak mengetahui hal tersebut, apakah Mbak syok dengan kejadian? Tentu saja saya shock, Sus. Saya pikir saya akan mati dengan penyakit ini, tetapi saya diberi obat ARV. Jadi fungsi ARV itu untuk apa ya, Sus? Nah, jadi fungsi ARV adalah untuk menekan penyebaran virus berbahaya tersebut supaya pengidapnya tidak mengidap AIDS. Baik, Mbak, kalau begitu sekarang saya akan mengantar Mbak untuk bertemu dengan konselor kami. Mari ikut saya, Mbak. Baik, Sus. Permisi, Sus. Ya, silakan masuk, Sus. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Begini, Sus, kedatangan saya ke sini ingin memberitahukan bahwa ada pasien yang ingin konsul dengan suster karena dia mengidap penyakit HIV. Untuk data-datanya, Sus. Boleh bawa masuk pasiennya? Ya, terima kasih banyak, Sus. Ya, silakan. Permisi. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi, Mbak. Silakan, Mbak, duduk. Baik, Sus, terima kasih. Baik, Mbak, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya perawat Putri Nabila yang bertugas di ruangan ini sebagai konselor. Apakah saya boleh tahu nama Mbak siapa? Nama saya Wulan Purnamasari. Baik, Mbak. Bagaimana keadaannya sekarang, Mbak? Alhamdulillah baik, Sus. Syukurlah. Sebelumnya, apakah Mbak sudah mengetahui HIV atau AIDS itu apa? Belum, Sus. Kalau boleh saya tahu, penyakit HIV/AIDS itu apa ya? Nah, Mbak, HIV atau AIDS itu adalah penyakit yang menyerang sistem imun manusia, terutama sel darah putih, sehingga sistem imun tidak bisa bekerja secara total dan mengakibatkan penderitanya menderita komplikasi. Dengan kata lain, penyakit dengan mudahnya masuk ke tubuh penderita. Penyakit yang saya derita ini ternyata menyeramkan sekali ya, Sus. Lantas apa penyebabnya ya, Sus? Penyakit HIV atau AIDS ini disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus, di mana menurut berdasarkan kedokteran Amerika, virus ini berasal dari hewan, yaitu seekor monyet yang langsung menginfeksi manusia. Biasanya virus ini disebarkan oleh dua cara. Yang pertama darah, lalu yang kedua ada cairan kelamin.
Oh, jadi penyebabnya virus ya, Sus. Lantas apa ada penyebab lainnya? Nah, selain yang telah saya sebutkan tadi, ada beberapa hal seperti perokok, peminum alkohol, dan pengguna narkoba. Mengapa saya berkata demikian, Mbak? Karena pengguna tiga barang ini bisa dikatakan melalui pergaulan bebas. Nah, di mana perokok bisa menjadi peminum alkohol dan peminum alkohol bisa menjadi pecandu narkoba yang bisa saja terinfeksi HIV. Bagaimana jika kita terkena virus HIV dengan narkoba, Sus? Nah, Mbak, biasanya untuk pengguna narkoba bisa melalui narkoba jarum suntik. Yang malangnya, jarum suntik tersebut berharga mahal dan dilakukannya secara bersama-sama. Biasanya, jarum suntik ini yang tidak steril dan membawa darah yang sudah terinfeksi dengan HIV. Berarti sama seperti yang saya alami ya, Sus? Iya, benar sekali. Untungnya Mbak masih memasuki gejala awal ya. Jadi masih bisa ditangani. Jika tidak cepat menanggapi, mungkin Mbak bisa saja berakibat fatal. Berarti pergaulan bebas adalah hal yang tidak bisa lepas dari penyebaran virus ini ya, Sus? Ya, tentu biasanya anak remaja cenderung labil dan bersifat ingin tahu. Sekarang saja banyak sekali anak remaja yang menonton video terlarang dan konten yang terlarang lainnya. Jadi bagaimana caranya supaya orang tua agar putra dan putrinya terbebas dari yang namanya seks? Yaitu dengan cara menyeleksi informasi yang masuk ke ataupun yang diterima oleh anak, dan selalu mendampingi anak jika anak tersebut ingin menonton film, dan mampu mengajarkan anak agar bisa bijaksana dalam mengolah informasi dari internet maupun sumber lainnya. Baik, Sus, mungkin adakah hal yang bisa saya lakukan di rumah untuk terhindar dari penyakit HIV/AIDS ini? Mbak bisa melakukan dengan cara stop pergaulan bebas, kuatkan iman Mbak, dan jauhi narkoba ya Mbak. Baik, terima kasih, Sus. Sama-sama Mbak. Mbak, saya akan buatkan jadwal untuk konseling selanjutnya. Bagaimana? Baik, Sus. Kalau boleh Mbak tanda tangani ya di sebelah sini. Baik, Ini, Mbak. Sus. Nah Mbak, sebelum kita beralih ke topik lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali seputar HIV atau AIDS? Tidak ada, Sus. Kalau begitu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Mbak.